Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2, Muhammad Kibar Rinaldo, Eka Nur Alimah, Tiara Fatmawati, dan Dangi Zariarta akan membahas materi tentang resiko ketidakpastian dan pengambilan keputusan. Ketidakpastian, probabilitas, dan nilai harapan. Istilah probabilitas digunakan untuk mengukur secara kuantitatif berbagai kemungkinan kejadian yang tidak pasti. Konsep probabilitas ini dibagi menjadi dua, yaitu probabilitas objektif dan probabilitas subjektif. Probabilitas objektif merupakan suatu konsep yang didasarkan pada frekuensi relatif dalam jangka panjang. Frank Knecht tahun 1992 menggambarkan suatu hubungan antara resiko dengan ketidakpastian. Knecht melukiskan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang beresiko jika kita dapat menentukan probabilitas objektif secara pasti terhadap hasil atau kejadian. Sementara itu, suatu keadaan dianggap mengandung ketidakpastian jika tidak ada probabilitas objektif yang dapat ditentukan. Keyakinan subjektif dapat diterjemahkan ke dalam probabilitas dengan menggunakan cara orang bertaruh. Misalkan kita menyaksikan pertandingan sepak bola antara Persib melawan Persebaya. Variabel random merupakan variabel yang memiliki nilai yang tidak pasti, tetapi mempunyai distribusi probabilitas yang diketahui dalam contoh di atas. Hasil dari pertandingan tersebut merupakan hasil suatu variabel random. Jadi jika variabel random X terdiri dari X1, X2, Xn dengan probabilitas P1, P2, sampai Pn, ingat bahwa P1 plus P2 plus Pn sama dengan 1. Kemudian nilai harapan expected value dari variabel random dituliskan dengan Ex. Maka persamaan ditulis sebagai berikut. Ex sama dengan P1 kali X1 plus P2 kali X2 plus Pn kali Xn. Sikap terhadap risiko. Seorang disebut risk averter bila dia tidak bersedia ikut suatu permainan taruhan yang fair. Seorang disebut risk neutral bila dia tidak bisa dipengaruhi untuk menolak atau mengikuti suatu pemerintahan taruhan yang fair. Seorang disebut risk lover atau risk seeker jika dia akan senang sekali mengikuti suatu permainan taruhan yang fair. Taruhan yang fair mempunyai nilai harapan sama dengan 0. Fungsi utilitas pendapatan tiga kelompok ini akan berbeda. Kita dapat menjelaskan perbedaan ini setelah mempelajari suatu teori yang disebut teori utilitas harapan. Teori utilitas harapan mengatakan bahwa seorang akan selalu berperilaku untuk memaksimum utilitas yang diharapkan. Teori utilitas harapan pertama kali dirumuskan oleh Daniel Bernoulli lebih dari 250 tahun yang lalu. Dia mengamati orang-orang mempunyai respon yang berbeda terhadap permainan judi yang sama dengan demikian. Yang jadi persoalan bukan nilai uang dari hadiah yang diharapkan, tetapi utilitas yang diharapkan dari nilai tersebut. Selanjutnya adalah langkah-langkah pengambilan keputusan. Secara umum, proses pengambilan keputusan dibagi menjadi 6 langkah, yaitu pembatasan masalah, penentuan tujuan, pencarian alternatif, peramalan dampak, penentuan pilihan, dan penggunaan analisis sensitivitas. Yang pertama yaitu pembatasan masalah. Langkah pertama ini intinya diarahkan pada usaha untuk menentukan dengan jelas batasan-batasan keputusan apa yang akan dibuat.
Ini mencakup penentuan alternatif-alternatif apa yang ada. Yang kedua yaitu penentuan tujuan. Pada tahap ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, yaitu apa tujuan pengambilan keputusan, bagaimana seharusnya si pengambil keputusan tersebut menilai hasilnya dibandingkan dengan tujuannya. Yang ketiga yaitu adalah pencarian alternatif. Pada tahap ini beberapa pertanyaan yang diajukan adalah apa alternatif tindakan untuk pencapaian tujuan, variabel apa sajakah yang dapat dikendalikan, dan apa kendala yang kita hadapi dalam pencapaian tujuan. Perkenalkan, nama saya Tiara Fatmawati, NIM 394. Saya akan melanjutkan dari langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu peramalan dampak. Pada tahap ini kita mencoba untuk mengamati bagaimana konsekuensi dari setiap alternatif pilihan. Jika hasil yang diharapkan tidak pasti, bagaimana sifatnya? Dapatkan informasi yang lebih baik diperoleh untuk meramalkan suatu hasil. Yang kelima, penentuan pilihan. Setelah semua analisis selesai dilakukan, kita bisa menentukan pilihan yang paling kita inginkan. Setelah seorang mengambil keputusan, menetapkan konteks permasalahan, menetapkan tujuan, dan mengidentifikasi alternatif-alternatif yang tersedia, bagaimana caranya untuk memilih suatu pilihan yang diinginkan. Yang keenam yaitu analisis sensitivitas. Pada tahap akhir ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Bagaimana sifat dari masalah yang menentukan pilihan tindakan yang optimal tersebut, bagaimana pengaruh perubahan keadaan-keadaan tertentu terhadap keputusan yang optimal yang diambil. Apakah pilihan tersebut peka terhadap perubahan-perubahan variabel ekonomi utama yang terabaikan oleh si pengambil keputusan tersebut.